Tol Soreang, Pasir Koja, dan Cisumdawu masih dalam tahap penyelesaian. Seperti apakah situasi terakhir di sana? Akan kami hadirkan laporan langsungnya untuk Anda. Peringatan Hari Buruh Internasional 2016 di Bandung, para buruh meminta upah layak dan menentang peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Akan kami hadirkan juga sensasi minum kopi dengan cara jadul dan modern. Serta jangan lewatkan juga wawancara kami bersama Chef Norman dan Abu Marlo di paruh terakhir. Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali di Buletin TV 12. Selain keempat berita utama, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan penting untuk Anda. Saya Yusuf Yulindo Dan saya Gera Pratasari. Inilah Buletin TV 12 selengkapnya. Kita mulai dari pembangunan tol Soreang Pasir Koja atau Soroja. Jalan yang menghubungkan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini masih dalam tahap pengerjaan. Jalan tol ini dibangun sepanjang hampir 8 km dari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung hingga Pasir Koja Kota Bandung. Diperkirakan pembangunan tol ini selesai menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-19 yang akan dilaksanakan di Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Pantauan kita berjalan ya dengan baik. Tentu ini fase yang cukup menentukan karena fasenya fase land clearing, menata tanah, lahan agak lambat. Tapi kalau sudah ini selesai, sudah konstruksi, beton, itu biasa cepat. Dan saya dapat jaminan dari kontraktor bahwa insya Allah Tol Soroja bisa dipakai untuk penyelenggaraan PON. Di proyek seksi 2, khusus seksi 2, kita tuh butuh tanah 1.200 meter kubik tanah untuk menimbun jalan. Jalan kini rata-rata tebal timbunannya sekitar 3,7 meter. Jadi dari ujung 3.300 sampai 8.175 itu tinggi timbunannya antara 3 sampai tertinggi itu 7 meter. Sementara itu, pembangunan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu baru menuntaskan seksi 1 wilayah Cileunyi Tanjung Sari. Saat ini pembangunan berlanjut ke seksi 2 yaitu untuk pembuatan terowongan yang akan menembus Bukit Cadas Pangeran. Nantinya, tol Cisumdawu menjadi jalur akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Ruas tol Cisumdawu memiliki panjang 60,1 km. Pembangunan fisik jalan tol terbagi menjadi 6 segmen. Segmen 1 yaitu Cileunyi Tanjung Sari sepanjang 9,8 km. Seksi 2 meliputi Tanjung Sari Sumedang sepanjang 17,5 km. Sementara seksi 3 berada di Sumedang hingga Cimalaka sepanjang 3,73 km. Kemudian seksi 4 sepanjang 6,96 km meliputi Cimalaka Legok. Lalu dua seksi terakhir yakni Legok Ujung Jaya sepanjang 16,35 km dan Ujung Jaya Kertajati sepanjang 4 km. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi pembangunan tol Soroja dan Cisumdawu, kita telah terhubung dengan Widiana Rizky Lestari yang saat ini sedang berada di lokasi tol Soroja. Selain itu juga ada Primagung yang sudah bergabung dari Kertajati Majalengka. Kita ke Widiana terlebih dahulu. Widya, bagaimana dengan kondisi terakhir pembangunan tol Soroja di dekat Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung? Baik Yusuf dan pemirsa, seperti yang bisa kita lihat, pembangunan tol Soroja yang menghubungkan kota Bandung dengan Kabupaten Bandung saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dan di tempat saya berdiri saat ini, sedang dilakukan tes kepadatan tanah, tepatnya di Kampung Muara, Kecamatan Kutawaringin. Selain itu, juga tepat di seberangnya sedang dilakukan pembangunan jembatan. Dan perlu diketahui pemirsa, tol Soroja atau Soreang Pasir Koja ini merupakan salah satu pembangunan untuk pengembangan daerah di Bandung Selatan. Pembangunan ini dimulai sejak September tahun lalu dan ditargetkan selesai menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-19. Pemerintah daerah Jawa Barat sendiri mengejar target tersebut karena tol Soroja ini akan memfasilitasi kemudahan akses perjalanan untuk pelaksanaan PON yang akan dilaksanakan pada September mendatang. Maka menjelang pelaksanaan PON, tol ini harus bisa beroperasi karena acara pembukaan dan salah satu venue pada pelaksanaan PON nanti berlokasi di Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Panjang tol ini mencapai 8 km dimulai dari tol Pasir Koja dan berakhir di depan kantor pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang Kabupaten Bandung. Namun
Proses pembangunan ini terhambat oleh cuaca, mengingat selama beberapa bulan ke belakang, wilayah Bandung Raya terus-menerus diguyur hujan. Hal ini menyebabkan pembangunan tol ada yang terpaksa dihentikan saat hujan seperti pembangunan yang menyangkut kepadatan tanah. Tetapi, jika proses pengecoran masih bisa dilakukan, terutama di titik-titik tertentu yang memang harus dituntaskan saat itu juga. Terkecuali jika ada petir, semua aktivitas pembangunan terpaksa dihentikan dan dilanjutkan setelah cuaca kembali membaik. Demikian laporan langsung Widiana Rizky Lestari dan Egy Gias Purnama, kembali ke Yusuf di studio. Baik, terima kasih Widiana Rizky Lestari sudah melaporkan langsung dari kawasan lokasi pembangunan tol Soroja. Kita ke Primagung sekarang yang berada di Kertajati, Majalengka. Ya Primagung, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Baik Yusuf, saat ini kami sedang berada di pintu keluar tol Kertajati yang merupakan titik akhir dari tol Cilinyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu. Tol Cisumdawu merupakan jalan akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat. Pembangunan jalan tol ini sudah dicanangkan sejak 2011 dan saat ini pembangunan tersebut telah sampai pada sesi 2 yaitu pembuatan terowongan di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Panjang tol Cisumdawu mencapai 60,1 km. Pembangunan dibagi pada 6 segmen. Pertama, seksi 1 yaitu Cilinyi Tanjung Sari sepanjang 9,8 km. Seksi 2, Tanjung Sari Sumedang sepanjang 17,5 km. Seksi 3, Sumedang Cimalaka sepanjang 3,73 km. Seksi 4, Cimalaka Legok sepanjang 6,96 km. Seksi 5, Legok Ujung Jaya sepanjang 16,35 km. Dan seksi 6, Ujung Jaya Kertajati sepanjang 4 km. Tol Cisumdawu awalnya ditargetkan selesai pada tahun ini, namun pembangunan masih terkendala pembebasan lahan. Demikian laporan Primagung dari Safanur Nafisa dan juru kamera Vina Prima Handayani dari lokasi pembangunan tol Cisumdawu kembali ke studio. Selama pengerjaan proyek jalan tol, sistem keamanan dibuat guna menunjang kelancaran pembangunan. Berikut penjelasannya. Kami berkomitmen ya menerapkan sistem K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen di lapangan. Adapun sistemnya kami sudah bikin, kemudian untuk implementasi atau sosialisasi di lapangan, kemudian penerapannya, kemudian kontrolnya kita udah berlakukan juga, kemudian program-program K3 semuanya kita berlakukan. Selanjutnya di Buletin Divia 12. Sebuah gitar aluminium berharga puluhan juta rupiah tampil anggun dengan balutan ornamen unik dan berkelas. Sesaat lagi di Buletin Divia 12. Hammer. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Buletin Divia 12. Memperingati Hari Buruh Internasional 2016, beberapa serikat buruh di Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penentangan pada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mengimbau mereka untuk merayakan Hari Buruh dengan cara bersih-bersih. Selain itu, para buruh berkumpul di depan Gedung Sate Kota Bandung dan menentang peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Para buruh menolak pengupahan yang dipengaruhi laju inflasi dan perkembangan ekonomi. Para buruh juga tetap menyuarakan penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan upah murah.
PP 78 tetap harus dihapuskan. Itu sangat merugikan bagi buruh. Masa kita diatur dengan inflasi, diatur dengan perkembangan ekonomi, laju ekonomi, nggak bisa. Buruh sekarang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena ini api dalam sekam. Kalau PP ini tidak dihapus, outsourcing tidak dihapus, kontrak tidak dihapus, terus KHL penyesuaian tidak 80 item, tidak 84 item, ini berat bagi buruh. Selain berbagai serikat buruh, Aliansi Jurnalis Independen Kota Bandung pun menggelar demonstrasi. Aji Bandung mempermasalahkan batasan jam kerja yang tidak jelas, terutama bagi jurnalis media cetak dan online. Kita di satu sisi yang terus memperjuangkan atau menyuarakan suara-suara teman-teman buruh yang aksi saat ini, malah kita sendiri yang kemudian jam kerjanya tidak dibatasi. Oh, bukan karena ada sekat, tapi ini karena tekanan dari perusahaan media mereka. Muda dan kreatif. Kedua kata tersebut cocok untuk sepasang sahabat ini. Mereka tengah sukses menjalankan bisnis digital. Siapa mereka dan bagaimana menjalankan bisnisnya? Ini dia liputannya untuk Anda. Mengusung tema bisnis kreatif, Ernanda Putra dan Kinan Pierce membuka sebuah kreatif lab yang diberi nama Makna Kreatif. Makna Kreatif adalah sebuah perusahaan branding konsultan yang bergerak melalui media sosial. Berdiri sejak 2014 lalu, Nanda dan Kinan pertama kali bertemu dalam Euphoria Project, sebuah bisnis yang pernah dikerjakan Kinan beberapa tahun silam. Berawal dari 2 tahun yang lalu, jadi pada saat itu gue punya satu bisnis namanya Euphoria Project, which is singkat soal Euphoria. Gue berusaha memberikan platform untuk kreatif-kreatif muda di Jakarta untuk mereka men-showcase karya-karya mereka. Jadi ini adalah sebuah exhibition pelaku kreatif di Jakarta. Sampai akhirnya salah satu tenannya kebetulan Nanda. Jadi Nanda waktu itu dia bawa brand Daily Rats, itu leather goods, dan akhirnya di situ kita mulai ngobrol. Dan sebenarnya 2 tahun yang lalu Makna Kreatif itu udah lahir dari Nanda. Jadi Nanda sudah menginisiasikan, kemudian kita bertukar pikiran. Ternyata sepertinya kita ngerasa ada visi misi yang cocok nih. Jadi ya akhirnya dari situ, dari Nanda dengan bisnisnya, gue dengan bisnis gue sendiri, kita ketemu dan akhirnya jadilah sampai sekarang Makna. Passion dan keyakinan bahwa industri kreatif tidak akan hilang adalah jawaban mengapa Nanda akhirnya memutuskan memilih bisnis ini sebagai pekerjaannya. Basicnya memang graphic design kan. Jadi Makna Kreatif itu kantor desain, kantor kreatif lab lah kita sebutnya. Cuman core-nya itu graphic design gitu loh. Dalam mencari inspirasi dalam suatu proyek, Kinan mengaku bisa menemui inspirasi dari hal apapun, termasuk berkomunikasi dengan banyak orang. Sering banyak pertanyaan, dapat ide baru atau dapat inspirasi itu dari mana sih? Sebenarnya gue pribadi itu dari komunikasi sih, dari berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi gue nggak pernah menutup diri untuk ketemu orang baru, untuk menemukan inspirasi baru, mendapatkan ide-ide baru. Jadi for me, it's a communication. Untuk menjalani bisnis kreatif, Nanda memberikan saran kepada mereka yang ingin menggeluti bidang ini. Kalau mau jalanin bisnis kayak gini, bisnis kreatif, yang penting karakter itu juga perlu tuh. Karakternya mau kemana nih? Jadi apa ya, company lo karakternya gimana sih gitu. Karakternya kan macam-macam tuh. Bisa dari personelnya, terus bisa dari kebiasaan culture company-nya kayak gitu loh. Terus nomor 2-nya konsisten gitu. Terus nomor 3-nya kualitas gitu. 3K sebutannya. Nanda dan Kinan adalah 2 dari jutaan kreatifpreneur muda yang membuktikan bahwa kreativitas adalah suatu hal yang harus terus diasah dan dikembangkan. Karena kreatif adalah harga mati untuk bertahan hidup dalam bisnis ini. Gitar sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Alat musik petik ini dibuat dengan berbagai desain dan bahan. Namun, bagaimana dengan gitar yang satu ini? Di Bandung, sebuah gitar berbahan baku aluminium dijual mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Seperti apa gitar tersebut? Ini dia liputannya untuk Anda. Hobi yang ditekuni bisa mendatangkan uang.
Hal tersebut berlaku bagi seniman gitar resonator Ivan Mulia. Berkat ide-ide kreatif dan keuletannya, gitar resonator buatannya sudah menembus pasar mancanegara. Gitar resonator ini terbuat dari aluminium. Jika dilihat sekilas, bentuk gitar ini memang terlihat sama seperti gitar listrik pada umumnya. Namun, suara yang dikeluarkan gitar resonator berbeda dengan gitar listrik pada umumnya. Awalnya ide itu orang gitu, jadi menerapkan si corong prinsip kita ngomong dengan corong itu di dalam gitar. Di dalam gitar itu pasang corong dari logam, kita disebut resonatornya. Ivan mulai menekuni bisnis gitar resonator sejak 2009. Setelah 10 tahun sebelumnya Ivan bereksperimen. Ivan juga telah mendalami gitar sejak 1991 dan menekuni seni pengecoran logam sejak 1999. Jadi sebetulnya mulainya awalnya browsing lagi, kita browsing nyari maksudnya mau beli kan, nyari. Nah habis itu ternyata ya bedalah dari 10 tahun lalu sampai ke 2009 itu kayak ini aja, kebuka di internet aja itu kan udah beda jauh registrasinya. Jadi pas udah nyari lagi browsing ternyata ketemu banyak link, akhirnya ketemu ke forum-forum, lihat proses-proses pembuatan, join di forum, terus kepikir nggak coba bikin gitu. Sementara kita seharinya juga tetap udah di logam juga gitu. Gitar buatan Ivan dibanderol seharga 4.000 hingga 7.000 euro atau setara dengan 80 juta rupiah. Minat terhadap gitar buatannya terus bertambah dan kebanyakan pemesan gitar berasal dari luar negeri. Untuk saat ini saja, pesanan gitar buatan Ivan sudah antri hingga 2017 mendatang. Karya Ivan selangkah lagi akan makin dikenal dunia melalui ajang The Holy Grail Guitar Show yang digelar di kota Berlin, Jerman pada Oktober mendatang. Dia akan membawa 4 gitar yang telah dipersiapkan sejak 3 tahun lalu. Ajang ini secara eksklusif akan menampilkan karya dari 100 seniman gitar dunia. Prim Agung dan Egy Gias Purnama melaporkan dari Cimahi. Ingin menikmati sensasi minum kopi dengan cara jadul dan modern? Kami memiliki liputannya untuk Anda. Serta jangan lewatkan perbincangan bersama chef dan magician yang membuka usaha kuliner. Tetaplah di Buletin Divia 12. Indonesia bersatu, keselamatan nomor 1. Marilah menyeberang di tempat yang aman. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Divia 12. Menteri Pendidikan Anies Baswedan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional berkata, lewat pendidikan bangsa Indonesia mengalami perubahan. Menurut Anies, kunci perubahan bangsa ialah pada kualitas manusia. Sebagai hari ini hari yang sama dengan hari-hari yang lain, tapi ini menjadi pengingat bahwa lewat pendidikanlah kita bangsa Indonesia mengalami perubahan. Pendidikan mengantarkan seseorang pada wawasan baru, pada pengetahuan baru, pada perilaku baru, dan Indonesia perlu terus-menerus diingatkan bahwa pendidikanlah kunci perubahan. Makin hari kita makin tahu sebuah bangsa menjadi besar, hebat karena kualitas manusianya, bukan karena sumber daya alamnya. Itulah Minum kopi sudah menjadi keseharian di masyarakat.
Berbagai bentuk sajian dan aroma kopi telah diterapkan. Namun, bagaimana biar menikmati secangkir kopi dengan nuansa jadul dan modern sekaligus? Kami ajak Anda untuk menikmatinya. Ini dia laporannya. Kopi. Mungkin kita sudah tak asing lagi dengan minuman berwarna gelap yang satu ini. Minum kopi kini sudah menjadi budaya, khususnya di negeri kita. Saat ini saja, di Bandung sendiri sudah menjamur kedai-kedai kopi modern. Namun, masih adakah kedai kopi tradisional di Bandung? Kali ini, tim Buletin Via TV menyambangi 2 kedai kopi unik di Bandung. Yang pertama, kedai kopi Purnama yang terletak di antara pecinan di Jalan Alkateri, Bandung. Berdiri sejak tahun 1930, kedai kopi ini tetap mempertahankan keotentikan dekorasi dan rasa dari kopinya. Kalau konsepnya sendiri, warung kopi Purnama itu kan didirikan tahun 1930 kan. Jadi lebih ada nuansa, katanya ada gotiknya, ada art deco-nya, karena zaman art deco kan tahun 1920 sampai 30 kan. Jadi kalau dari konsepnya sih ada art deco-nya, ada Belanda-Belandanya juga. Dan di sini saya lebih fokus ke restoran, kita sebut warung kopi lah, peranakan gitu. Mayoritas pengunjung kedai kopi ini adalah warga keturunan Tionghoa. Salah satunya adalah Wing Sui yang sudah menjadi pelanggan tetap selama 35 tahun terakhir. Ada 35 tahunnya. Iya, kopi favoritnya kopi susu. Kalau di sini lebih khas ya, rasa kopinya. Namun, ada pula warga lokal maupun domestik yang sengaja berkunjung ke kedai kopi ini. Baru pertama kali sih, minuman saya sih kayak oldies tapi ya kayak bisa jadian buat tempat nongkrong anak-anak zaman sekarang. Tempat kedua yang menjadi tujuan tim di Via TV adalah Kopi Selasar. Bertempat di kawasan Dago Pakar, kedai kopi ini jauh lebih modern dibandingkan Kopi Purnama. Tak hanya menyajikan racikan kopi, tempat ini juga terdapat galeri seni visual dari para seniman ternama. Selain itu, mayoritas pengunjung di Kopi Selasar ini juga berasal dari kalangan muda-mudi. Rasa kopinya kayaknya mirip ya sama tempat lain, cuma mungkin tempatnya beda. Kesananya lebih enak buat nyantai, iya, lebih tenang. Kalau untuk saya sendiri baru pertama kali di sini. Sensasinya ya suasananya sih enak, nyantai di sini. Kopi yang disajikan di kedai kopi ini juga tidak pure otentik. Akan tetapi, kebanyakan menu yang disajikan sudah difusion menjadi lebih modern. Kopi Selasar sendiri merupakan suatu kelengkapan karena jauh, maka setelah lihat seni orang pengen minum, pengen berbicara. Yusuf, bagaimana jika seorang magician juga merangkap sebagai entrepreneur? Oh, seperti apa itu, Dina? Kita lihat liputannya. Oke pemirsa, tahu Mas Abu sebagai magician ya, tapi ternyata di sisi lain dia adalah seorang entrepreneur di bidang kuliner. Oke, Mas Abu punya bisnis di bidang kuliner yang dulunya itu bernama Marlow Eat and Chef, sekarang berubah menjadi Marlow Kitchen. Dan kolaborasi juga dengan Chef Norman yang udah sering kita lihat juga ya di layar kaca. Nah, gimana sih ceritanya bisa berkolaborasi dengan Chef Norman dan buat konsep Marlow Kitchen? Oke, jadi awalnya saya tertarik banget sama kuliner karena ya Bandung kan terkenal banget sama kulinernya lah gitu ya intinya. Jadi karena saya ngelihat ada satu prospek yang oke di kuliner, jadi ya naluri saya mengatakan bahwa harus dicoba deh di kuliner gitu. Dan kebetulan saya punya teman baik namanya Chef Norman juga. Nah akhirnya ya kita berkolaborasi, akhirnya kita bekerja sama, ya akhirnya jadilah yang namanya Marlow Kitchen by Chef Norman gitu. Apa diferensiasi dari Marlow Kitchen ini dibandingkan dengan restoran lain? Mungkin ya disebut modern kali ya. Seperti contoh menu andalan kita ada namanya seblak tenderloin. Jajanan biasa tapi biasa. Ada tenderloinnya. Karena di retouch, karena kita bikin satu kreasi, karena kita bikin sesuatu yang pengen unik, tambahin tenderloin sedikit ya akhirnya jadi seblak tenderloin. Ya kurang lebih begitulah. Jadi diferensiasinya kita ada comfort food lah gitu ya. Jadi bisa ngerasain taste yang unik di Cafe Marlow Kitchen ini. Oke. Dan
itu memang sasarannya, marketnya itu siapa? Pokoknya ya sama kayak seumuran saya lah ya, kan saya masih muda nih gitu. Masih muda. Jadi ya anak-anak muda lah, anak-anak muda yang mudah-mudahan dengan anak-anak muda ini, karena target marketnya sebetulnya adalah saya pengen membawa banyak komunitas ke sini. Which is komunitas itu kan tenaganya tuh ada di anak muda. Jadi targetnya adalah ini, saya pengen jadi tempat saya ini tempat nongkrongnya komunitas anak-anak muda kreatif. Nah, gitu. Sekarang juga kuliner sudah menjadi gaya hidup setiap orang. Nah, apakah memang investasi di bidang kuliner ini menjanjikan? Kalau saya sih ya apapun itu harus didasari dengan optimis kan. Kalau saya optimis punya barang jualan yang bagus, ya saya juga optimis bahwa barang ini akan laku gitu. Jadi melihat market, melihat lifestyle, melihat makanan itu tidak ada matinya, saya sangat yakin bahwa ini bisnis yang menjanjikan. Tips atau kunci suksesnya mungkin dari Mas Abu Marlo sebagai entrepreneur di bidang kuliner, buat pemirsa yang emang juga tertarik dan passion pengen usaha kuliner? Kalau buat saya sih jangan jual makanan, tapi jual experience-nya. Kayak jangan jual nasi gorengnya, tapi jualah bagaimana experience terhadap nasi gorengnya gitu. Oke, menarik ya. Kita jangan jual makanan tapi jual experience. Oke, sekarang mau jalan-jalan ke dapur ketemu sama Chef Norman, Bu? Boleh. Hai Chef Norman. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Oke, di sini nih di Marlo Kitchen ada menu unik yang mengkombinasikan antara jajanan Bandung ya, seblak dengan western nih. Jadi awalnya gimana sih Mas bisa punya ide untuk mengkombinasikan makanan Indonesia juga dengan western? Jajanan yang merakyat, ya. Secara taste, ya, karena kita harus menyesuaikan juga dong dengan selera orang Bandung itu seperti apa. Tipsnya dong bagi para pemirsa di Via TV ini yang mungkin memang ingin berbisnis di bidang kuliner, gimana sih supaya bisa bikin menu yang inovatif gitu? Bikin menu yang inovatif, sebetulnya menu yang inovatif itu gampang-gampang susah ya. Nah, pertama kita harus mau bikin menu inovatif itu harus mengenal dulu karakter bahan makanan. Kalau sudah mengenal karakter dari bahan makanannya, kita nggak akan salah dalam mix and match. Jadi memang ada beberapa mix and match menunya dan itu unik dan menarik. Buat Anda yang memang tertarik berbisnis di bidang kuliner, tentunya harus bisa berinovasi, menghasilkan suatu menu yang unik dan tentunya juga seperti yang dikatakan oleh Abu Marlo bahwa harus bisa memberikan pengalaman baru kepada pelanggannya, dan tentunya tadi pesan dari Chef Norman juga harus bisa mengenal karakter masakan. Ya, Makasih banyak Mbak, makasih banyak. Bincang-bincang dengan Chef Norman dan Abu Marlo tadi menutup jumpa kita di Buletin di Via 12. Saya Yusuf Yulindo dan saya Dinda Permatasari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.